Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Renaldi dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syahwala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data atau input data dan output data pada aplikasi SPSS. Baik, dalam pembuatan data SPSS, kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan otomatis. Dengan cara manual, kita dapat membuat langsung data yang kita inginkan pada SPSS ini di bagian data view. Dan secara otomatis, kita dapat melakukan dengan cara mengcopy paste dari data Excel ke data atau ke aplikasi SPSS ini. Sebelumnya kita harus mempersiapkan atau membuat data Excel-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan satu data Excel yang telah saya buat. Nah, di sini adalah satu contoh data Excel yang telah disiapkan. Untuk mengcopy paste dari Excel ke SPSS, kita harus melakukannya dari mengcopy dari responden 1 yang namanya Susan ke konsumsi yang paling terakhir pada Chris John di konsumsi 1.300. Nah, itu kita harus pertama-tama kita blok dulu ini bagian dari Susan ke 1.300. Lalu kita copy. Dan kita pastekan pada data view di SPSS. Nah, di sini terdapat bagian nama yang terpotong. Di sini disebabkan karena pada variabel view terdapat width. Nah, width ini adalah jumlah karakter atau angka atau huruf maksimum dari data yang akan diinput. Nah, di sini kita harus mengubah dulu dan bagian satu ini akan kita isi pada responden. Responden itu adalah nama-nama pada bagian tabel ini, di data ini. Sebelumnya kita ubah dulu. Kita buat menjadi 20 saja. Lalu kita kembali lagi ke data view dan kita pastekan sekali lagi. Nah, sini sudah tercopy semua bagian nama dan tidak ada lagi yang terpotong. Nah, selanjutnya kita harus mengubah nama-nama di atas ini menjadi yang akan kita buat, dan mengubah angka-angka ini menjadi tidak ada 0, 2, 0 di belakangnya dengan cara mengubahnya di variable view. Nah, pada variable view ini pada name ini dapat kita ubah menjadi nama variabel yang ada pada data seperti pada data Excel tadi. Nah, untuk yang pertama ini yang kita buat dengan nama yang name-nya ini responden. Dan tipe ini kita ubah menjadi string seperti yang sudah seperti ini, karena variabel ini tidak merupakan atau tidak berbentuk numerik. Ya, di sini ada numerik, koma, dot, dan lain-lainnya. Kita pilih yang string. Dan pada bagian
width-nya ini kita telah mengubah tadi menjadi 20 karena ada bagian nama yang terpotong. Ini adalah untuk jumlah huruf atau angka yang ada pada data view tadi. Pada desimal, di sini kita membuatnya yang pertama ini 0. Inilah atau digunakan untuk menentukan jumlah desimal yang diinginkan. Dan pada label ini adalah keterangan jika ada name yang memiliki spasi. Misalnya pada jenis kelamin yang kedua ini, name di bawah responden akan kita buat jenis kelamin. Di sini kita tidak boleh membuat spasi karena ini pada name, dan kita ubahnya di label. Pada label kita buat menggunakan spasi. Nah, seperti ini. Nah, pada value ini secara khusus berguna jika data yang kita gunakan merupakan kode numerik dalam bentuk angka yang mewakili kategori non-numerik untuk menginput value dari masing-masing variabel. Kita dapat mengklik di bawah, value akan muncul ini seperti ini. Nah, value-nya akan kita ketik, misalnya pada jenis kelamin ini, nanti akan kita buat value-nya. Sebelumnya kita pahami dulu tentang bagian-bagian ini dan missing. Ini untuk menentukan nilai dalam pernyataan survei terdapat pada responden yang tidak memberikan atau menolak jawaban, sehingga tidak tersedia data yang untuk diinput. Dan pada bagian kolom ini berfungsi untuk menentukan lebar kolom dari data view tadi atau WordSet SPSS untuk input data. Ini dapat kita lakukan dengan minimal sama dengan variabel yang telah kita tentukan sebelumnya tadi. Dan pada bagian flag ini merupakan peralatan dari tampilan input data. Jika diklik, ini akan ada left, right, dan center. Ini akan membuat ada data view nanti apakah dia akan rata kiri, rata kanan, atau berada di bagian tengah. Dan selanjutnya measure. Measure ini adalah skala pengukuran dari masing-masing variabel. Ada 3, di sini terdapat 3, yaitu skala, scale, ordinal, dan nominal. Scale kita pilih jika skala pengukuran kita adalah skala interval atau rasio. Ordinal digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan nominal digunakan untuk menghitung banyaknya data. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel view yang telah kita buat sebelumnya, itu data view-nya, dan kita akan mengubah variabel view-nya. Pertama, ini pada name pertama kita isi responden. Dan tipenya itu string karena variabel ini tidak berbentuk numerik, dan width-nya sudah kita buat tadi 20. Desimalnya kita buat 0. Dan label adalah berguna untuk jika ada kata yang menggunakan spasi. Dan value-nya ini kita buat non untuk karena datanya tipenya string, dan value ini akan otomatis non. Dan bagian missing kita juga pilih non
karena ini juga tipenya string. Dan kolomnya kita buat sesuai dengan data view-nya. Misalnya kita buat bisa ya, 15 ataupun 20. Dan align-nya ini kita buat menjadi left. Untuk data string sebaiknya dibuat rata kiri. Dan measure-nya kita buat nominal, karena ini bentuk data string. Ini sudah sesuai. Dan yang kedua kita buat ini, yaitu name-nya jenis kelamin, dan pada tipenya kita buat numerik. Dan pada weight jenis kelamin ini kita buat 8, dan desimalnya kita ubah menjadi 0 karena di sini tidak memerlukan 0 atau angka di belakang koma. Di sini terdapat buat 0 saja. Dan pada labelnya kita buat jenis kelamin karena di sini ada spasi. Dan pada value-nya kita udah membuat satu, labelnya itu laki-laki, lalu kita tekan add, dan 2 perempuan. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, pada variable pada data view-nya di sini akan berubah menjadi 2 1 2 1 2. Ini karena sebelumnya itu dia merupakan di sini yang 2 ini perempuan, 1 ini laki-laki. Dan kita dapat melihatnya di value label ini. Nah, ini karena tadi sudah kita ubah dan kita kopinya dari Excel, ini akan berubah menjadi 1212. Nah, ini kan menjadi 2, 1. Yang 2 ini perempuan dan satunya laki-laki. Kembali lagi ke variable view. Untuk missing kita buat none karena memiliki informasi jenis kelamin ini tersedia pada semua responden. Dan kolomnya kita buat menjadi 15 saja. Dan align-nya kita ubah menjadi center. Dia berada di bagian tengah. Dan measure-nya kita buat menjadi nominal. Sama seperti yang di atas pada responden. Selanjutnya kita pada name ketiga. Pada ketiga ini kita ubah menjadi namanya ini umur. Tipenya numerik dan weight-nya 8. Desimalnya kita ubah menjadi 0 karena tidak memerlukan angka di belakang koma. Labelnya tidak perlu kita isi karena ini tidak memiliki spasi pada name-nya. Dan value-nya kita pilih none karena ini tidak ada perkodean numerik untuk variabel ini. Dan missing-nya juga none. Juga terdapat pada semua responden karena semua ada, jadi kita buatnya none. Dan kolomnya kita buat menjadi 10, sesuaikan saja. Dan align-nya kita buat jadi center juga seperti yang jenis kelamin. Dan measure-nya kita ubah menjadi skala karena umur merupakan data berskala rasio. Sudah sesuai. Dan nomor 4
name-nya kita ubah menjadi pendidikan. Nah, selanjutnya tipenya ini kita ubah menjadi numerik, dan ini sudah sesuai, tidak perlu kita ubah lagi. Width-nya juga sudah sesuai 8. Desimalnya kita ubah menjadi 0 karena ini juga tidak membutuhkan angka di belakang koma. Labelnya tidak perlu diubah. Value-nya kita ubah menjadi, di sini kita taruh satunya, dan labelnya ini SD. Tekan add, dan 2 SLTP, tiga SLTA, 4 membuat menjadi D3, dan 5, yang terakhir ini 5 kita buat menjadi S1. Di sini lalu kita tekan OK. Di sini berfungsi untuk mengubah pada bagian pendidikan ini menjadi nominal angka, karena sebelumnya ini adalah nama pendidikannya ini misalnya SLTP, SLTP, SLTA, S1, itu akan kita ubah menjadi nominal angka. Nah, seperti ini. Seperti tadi kita dapat melihatnya di value label. Jadi, dia akan muncul seperti ini, dan kita klik lagi akan berubah. Lanjut lagi di variable view. Pada misinya kita juga pilih non pada informasi mengenai pendidikan tersedia pada semua responden. Dan kolomnya kita ubah menjadi 15. Kita sesuaikan saja. Dan align-nya kita ubah menjadi center. Measure-nya kita ubah menjadi, ini kita ubah menjadi ordinal. Karena pendidikan merupakan data berskala ordinal. Nah, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 nih pada name-nya kita ubah menjadi pendapatan. Untuk numeriknya kita, ini untuk tipenya sudah benar, ini numerik, dan width-nya 8, dan desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, ini juga tidak memerlukan angka di belakang koma, dan value-nya kita pilih non karena ini tidak ada yang seperti pendidikan tadi. Dan pada missing, pada bagian ini kita ubah menjadi 999 karena kita ubah seperti ini karena tidak ada jawaban pada data view-nya. Ini contohnya seperti ini nih. Pada ini kita klik dulu. Nah, di sini kan 999. Maka itu nanti dia pada saat kita membuat outputnya tidak terdapat atau tidak ada angkanya. Dan kolomnya kita ubah juga menjadi 15. Dan like-nya kita ubah menjadi center. Untuk measure-nya kita ubah menjadi skala. Ya, ini sudah sesuai. Nah, yang terakhir nomor 6. Ini pada nama name-nya kita isikan seperti pada data Excel tadi. Pada Excel kita isikan pada nomor 6 ini kita isi seperti data Excel, yaitu ini
Ini konsumsi. Ini untuk isian datanya sama dengan variabel ke-5, kecuali nama variabelnya aja. Ini sama, ininya kita ubah menjadi 0, ini dapat kita ubah juga menjadi 15, dan ininya kita ubah menjadi center, dan ini juga skala. Nah, pada bagian ini sudah selesai dan kita sudah melakukan semuanya. Kita kembali lagi ke data view. Di sini semuanya sudah berubah menjadi yang kita inginkan, seperti yang kita inginkan. Yang sebelumnya kita copy dari data Excel menjadi ke SPSS. Nah, ini pada jenis kelaminnya yang tadinya seperti ini dan sudah menjadi angka. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita dapat menyimpan data kita dengan menekan save dokumen, dan kita simpan sesuai tempat yang kita inginkan, atau di perangkat kita simpan di mana, misalnya di mana saja bisa, dan kita beri namanya, dan kita tekan save. Nah, selanjutnya kita akan membuat data output. Di bagian ini kita harus klik analis, lalu kita klik deskriptif statis, dan kita klik lagi di deskriptif. Nah, selanjutnya kita akan membuat output atau menghitung nilai rata-rata MEN dari variabel umur, pendapatan, dan konsumsi. Selanjutnya kita klik analis deskriptif statis ini, lalu kita klik deskriptif ini. Nah, di sini kita akan milih yang umur, pendapatan, dan konsumsi. Pada optionnya kita pilih yang MEN saja. Kita pilih ini, lalu kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini akan keluar semua nilai rata-rata dari umur, pendapatan, dan konsumsi. Lalu kita save. Pada yang kita inginkan, kita beri nama output, dan kita save. Baik, inilah cara bagaimana membuat sebuah data di SPSS dan output. Nah, di sini kita telah selesai melakukan pembuatan datanya dari yang tadi kita copy dari Excel ke SPSS, sudah selesai, dan kita juga sudah selesai membuat sebuah output dari nilai rata-rata umur, pendapatan, dan konsumsi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.